Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kalau kita semua boleh ada di tempat ini. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan rindu bertemu dengan umatnya. Bukan hanya kita yang merindukan jamahan Tuhan, tapi Tuhan juga rindu mendengar pujian, mendengar nyanyian suara dari Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kita hari ini mau datang ke rumah Tuhan dengan segenap hati. Mari kita mau tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Allah. Ya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau ambil waktu teduh sejenak. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita teduhkan hati kita. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Bagaimana Tuhan telah memelihara hidup kita. Bagaimana Tuhan menyertai setiap hari-hari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan selalu. Sempurna Tuhan ya, kami datang di hadirat-Mu. Pagi ini kami mau bersyukur. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau kebesaran-Mu ya. Mari nikmati momen bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Kau begitu luar biasa. Kasih-Mu terindah. Kasih-Mu terbesar bagi setiap kami. Oh haleluya. Mari angkat suara, mari naikkan pujian. Mari sembah Dia layak-layak dipuji, ditinggikan selamanya.
Terpujilah Engkau Raja segala raja, tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita muliakan Allah dengan segenap hati kita. Kedua tangan kita di hadapan Allah, katakan Hosana. Mari bangkit berdiri dan nyanyikan Bapa. Kami tahu hanya Engkau yang layak terima segala sembah dan puji dari kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, setiap kami umat-Mu saat kami datang ke tempat ini, kami mau sama-sama bersepakat bahwa hari ini bukan soal kami, bukan soal berkat yang akan kami terima, tetapi semuanya adalah tentang Engkau Tuhan. Dan hari ini saat kami datang beribadah, kami bukan hanya semata mau menerima, tapi kami juga mau memberi Tuhan kepada Engkau. Memberikan pujian kami, memberikan waktu kami yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami datang dan buka hati kami,
Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau menjamah dan memeluk setiap kami. Karena kami tahu Engkau lebih rindu daripada kami Tuhan. Engkau lebih rindu memeluk setiap kami Tuhan. Dan di setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau buka hati kami. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak terima segala hormat. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari angkat tangan kita tinggi di atas kepala, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Yes, bertahtalah atas setiap pujian kami Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Ini hati kami Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Sang Raja. Haleluya. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap memuji memuliakan namanya, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan kita dong. Boleh kasih salam kepada kanan kiri kita. Kita katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Yes. Ini setiap kami ya Bapak. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami dan nama-Mu ditinggikan. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku
buat Tuhan. Sama-sama bersorak. Dari hatiku mengalir pujian baru. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya betul Tuhan. Kami percaya bahwa sumber kekuatan pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Hanya ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar di bibir saja Tuhan. Tapi merupakan pernyataan iman kami. Bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penebusku, Tuhan pemulihku. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Yes, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, amin. Kau tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari cepat Tuhan kita bangkit berdiri dan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Terima kasih Tuhan. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan pesan Paskah yang terambil dari Matius 28 ayat 1-10 yang berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Saudara sekalian, ada dua pesan Paskah yang saya mau bagikan dari perikop ini. Yang pertama, Yesus bangkit, jangan takut. Nah, Alkitab mencatat bahwa orang pertama yang mendengar berita kebangkitan Yesus adalah para wanita, bukan para murid pria. Padahal pada waktu itu wanita kurang dianggap dan cenderung diremehkan. Misalnya, seorang wanita tidak diperhitungkan sebagai saksi dalam sebuah peristiwa kalau dia sendirian yang memberikan kesaksian. Kecuali kalau ada pria yang juga memberikan kesaksian yang sama. Jadi wanita diremehkan, tapi justru Yesus menyatakan diri kepada para wanita. Dan sampai hari ini saya percaya Tuhan bisa menyatakan diri kepada orang yang seringkali tidak dianggap oleh orang lain. Kenapa? Karena ternyata para wanita inilah yang pergi ke kubur Yesus pertama-tama menjelang fajar menyingsing. Seperti catat ayat 1 tadi. Sementara mungkin para murid yang lain masih tidur. Di sini kita belajar, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang menomorsatukan Tuhan, kepadanya lah Tuhan akan memberikan berkat rohani yang luar biasa. Karenanya saudara, setiap pagi carilah wajah Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, pembacaan Alkitab. Maka Tuhan akan menyatakan diri dan kehendaknya kepada kita. Setiap hari ada doa pagi lewat YouTube misalnya. Saudara bisa ikuti untuk membangunkan iman kita. Kita juga bisa membaca Alkitab secara pribadi. Sehingga dalam relasi dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri, menampakkan kemuliaannya kepada kita sekalian. Saya teringat saudara, ada jemaat yang saya layani yang justru pada masa pandemi ini mengalami terobosan berkat yang luar biasa. Lalu setelah sharing ditanya, ternyata mereka itu suka sekali membaca Alkitab. Ada satu orang yang sampai 30 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Orang yang lainnya ada yang dalam setahun dia baca 7 kali. Mungkin kira-kira 20 pasal setiap hari. Dan setelah itu setahun sekali. Dan saya melihat orang yang cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ada breakthrough, terobosan yang Tuhan berikan kepada dia. Ada seorang pembina remaja yang kemudian ingin pindah ke luar kota karena ada pekerjaan yang lebih bagus. Tapi setelah sharing dengan rekan hamba Tuhan, akhirnya dia dimantapkan untuk tetap ada di kota tersebut. Karena banyak anak-anak rohaninya, para remaja yang harus dibina. Dan kemudian dia memulai sebuah usaha yang ternyata sangat maju, sangat diberkati oleh Tuhan. Ya penghasilannya sekarang jauh lah dibandingkan kalau dia pergi ke luar kota untuk kerja. Orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
Nah, Alkitab kemudian mencatat bahwa pada minggu Paskah ketika para wanita itu pergi ke kubur Yesus di pagi buta, sebetulnya mereka bingung siapa yang bisa menggulingkan batu kubur Yesus yang sangat besar itu. Karena mereka cuma wanita yang lemah. Batunya besar sekali, saudara. Tetapi yang luar biasa, mereka tetap melangkah dengan iman. Dan karena itulah Tuhan bekerja. Karena Alkitab kemudian mencatat, terjadilah gempa bumi yang besar dan seorang malaikat Tuhan datang dari langit menggulingkan batu kubur itu lalu duduk di atasnya. Itu dicatat pada ayat kedua. Ini berarti ketika kita menghadapi masalah besar, tetaplah melangkah dengan iman. Maka akan ada jalan keluar. Karena Tuhan berkuasa atas seluruh masalah hidup kita. Saya pernah membaca Yesaya pasal yang ke-6. Ketika Raja Uzia mati. Uzia ini Raja Israel yang memerintah 52 tahun dan memberikan keamanan politik kepada bangsa Israel karena musuh mereka terutama Asyur tidak berani menyerang. Tapi Uzia kemudian mati. Saat harapan mereka hilang, Yesaya 6 ayat 1 berkata, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Kapan Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta? Kapan dia mengalami perjumpaan dengan Yang Maha Kudus? Ketika masa kehilangan, ketika masa sulit. Pada saat itulah ketika andalan manusia hilang, Allah menambahkan diri, aku Allah yang berdaulat. Aku memegang pemerintahan atas dunia dan juga atas hidupmu. Karenanya percayalah, di masa sulit dalam hidup kita, tetap tenang, dia duduk di atas tahta. Dia yang mengatur semuanya. Banyak orang khawatir, aduh 2024 siapa yang akan jadi presiden pengganti? Waduh takutnya begini begitu. Percayalah, Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dia yang berkuasa atas Indonesia. Dan selama di negeri ini banyak orang berdoa mencari wajah Tuhan. Yang terbaik Tuhan akan berikan kepada bangsa kita Indonesia. Karena Allah duduk di atas tahta. Seperti malaikat duduk di atas batu kubur itu, Tuhan juga punya kedaulatan atas hidup kita. Nah, selanjutnya kita lihat malaikat itu datang untuk menggulingkan atau membuka batu kubur Yesus. Untuk apa? Mungkin kita pikir ya supaya Yesus bisa keluar dari kuburnya. Enggak, saudara. Malaikat membuka batu kubur yang jelas bukan untuk memberi jalan agar Yesus bisa keluar dari kubur. Karena setelah kebangkitan Yesus mengenakan tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu punya ciri bisa pindah cepat. Tidak dibatasi oleh ruangan. Artinya dia bisa tembus tembok. Bisa tiba-tiba masuk ke sebuah ruangan walaupun pintunya terkunci. Itu sifat tubuh kemuliaan. Jadi Yesus bisa keluar begitu saja. Tapi tujuan batu kubur dibuka adalah agar supaya para murid bisa masuk ke kubur yang sudah kosong. Dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus sudah bangkit. Saya percaya Tuhan sering membuat mujizat agar kita lebih beriman kepadanya. Karena dia selalu membuka jalan ketika kita menghadapi masalah. Itu yang membuat kita bisa melihat dan mengalami kehebatan kuasanya serta mengandalkan dia. Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu saya mendengar berita sukacita karena kita mau membangun sebuah gereja di Bandung Timur dan Museum Alkitab Modern. Izinnya keluar, wow luar biasa. Tapi kemudian ketika mau memasuki tahun ini, kan kita dengar 2022 sulit, tahun 2023 gelap. Wah, berani nggak ya kita melangkah? Saya berdoa, saya bergumul, dan saya mulai berunding dengan panitia pembangunan. Yang pertama harus kita bayar kalau kita mau mengerjakan apa? Tiang panjang dulu Pak. Berapa biayanya? Setelah dihitung-hitung 17 miliar. Saudara. Waduh, besar sekali. Tapi setelah berdoa cukup lama, akhirnya saya bilang jalan. Uang belum ada, saudara. Tapi waktu kita melangkah dengan iman, Tuhan nyatakan mujizat. Sepasang suami istri
ngomong sama saya, "Pak, apa dulu yang harus dikerjakan untuk pembangunan tiang pancang?" Jadi dibangun? Jadi. Berapa biayanya? 17 miliar. Dia nengok sama istrinya, dia bilang, "Kami sudah sepakat apapun yang akan dilakukan gereja pertama untuk pembangunan, kami yang akan support." Jadi akhirnya dia yang Tuhan pakai untuk membiayai tiang pancang tersebut. Kalau saya tidak melangkah dengan iman, tidak akan ada mujizat. Tapi waktu kita melangkah, walaupun secara logika tidak masuk akal, Tuhan yang berdaulat akan menyatakan kuasanya. Nah saudara-saudara, selanjutnya kehadiran malaikat yang menggulingkan batu kubur itu menimbulkan kegentaran hebat bagi para penjaga kubur Yesus, yaitu orang-orang yang tidak percaya, para prajurit Roma. Sehingga mereka menjadi seperti orang mati, ketakutan banget. Karena apa? Itu merupakan tanda penghukuman bagi mereka. Tapi bagi orang percaya, kita tidak perlu takut. Karena kehadiran malaikat adalah tanda juga kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sampai hari ini tetap percaya Tuhan masih bisa mengutus para malaikatnya untuk menolong orang-orang beriman. Karena malaikat adalah roh-roh yang diutus Tuhan untuk melayani. Saudara, kalau bukan malaikat, Tuhan bisa terjun langsung untuk menyatakan mujizat, atau dia bisa pakai orang lain, siapa saja yang dia mau untuk membuka jalan bagi kita. Karenanya percayalah, kalau Tuhan hadir, selalu ada kemenangan yang dia berikan kepada kita. Nah, malaikat kemudian memberi pesan agar para wanita itu tidak takut. Dan jangan mencari Yesus yang mati, sebab dia sudah bangkit. Dari sini kita belajar, semua nabi, semua pengajar agama mati dan dikuburkan. Hanya Yesus yang mati, dikuburkan, tetapi kemudian bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Sebab dia bukan hanya manusia, dia Allah yang telah datang dalam rupa manusia. Saudara, percayalah, kalau engkau beriman kepada Yesus, orang yang beriman kepadanya akan diselamatkan. Selanjutnya setelah malaikat bilang bahwa Yesus sudah bangkit, dia mengundang para wanita itu untuk melihat tempat Yesus dibaringkan di dalam kubur gua batu tersebut. Ini berarti bahwa Tuhan ingin kita menjadi saksi mata yang mengalami sendiri peristiwa kebangkitan Yesus. Dan tidak hanya mendengar dari kata orang saja. Sebab orang yang mengalami secara pribadi pertolongan Tuhanlah yang bisa bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus itu hidup. Karena wanita itu kemudian disuruh untuk memberitakan hal ini kepada para murid yang lain. Tapi mesti ngalami dulu baru bisa bersaksi. Jangan seperti seorang pengamen cilik yang nyanyi nih. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Amat banyak katanya menghias angkasa katanya. Loh, kenapa dia selalu ngomong katanya? Rupanya dia buta. Bintang kecil dia nggak pernah lihat. Di langit yang biru nggak tahu biru merah kuning dia nggak pernah lihat warna. Saudara, tapi kita itu jangan jadi Kristen katanya. Katanya Tuhan hebat, katanya Tuhan menyembuhkan. Pernah ngalami belum? Belum. Jangan jadi Kristen katanya orang, tapi jadi Kristen faktanya. Karena itu mereka harus melihat sendiri kubur itu sudah kosong, saudara. Sehingga mereka yang telah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan diutus untuk bersaksi kepada orang lain. Nah, saya melihat bersaksi tentang Yesus itu ibarat seorang musafir yang hampir mati kehausan di padang gurun. Namun kemudian dia menemukan sumber mata air. Wah, dia senang sekali. Dia minum, dia mandi, saudara. Dan setelah dia puas dengan semuanya itu, dia melanjutkan perjalanan. Dan dia lihat ada orang yang lain yang hampir mati juga karena kehausan. Lalu dia bilang, kalau kamu mau minum, mandi sekalian, itu tuh tempatnya di sini. Saudara, betapa jahatnya orang yang tahu di mana sumber mata air, tapi dia bungkam dan tidak cerita kepada teman yang lain. Kalau engkau sudah bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat dunia, pesan Paskah mendorong kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ceritakan Yesus kepada keluargamu, kepada teman-temanmu supaya mereka juga percaya. Ini pesan Paskah yang pertama. Yesus sudah bangkit.
jangan takut. Menghadapi apapun jangan takut. Tapi justru kita harus memberitakan kabar baik tentang Yesus. Pesan Paskah yang kedua adalah Yesus mendahului kamu ke Galilea. Alkitab tadi mencatat setelah bertemu dengan malaikat, para wanita itu segera pergi untuk memberitahukan kabar baik ini kepada para murid. Yaitu kabar tentang kebangkitan Yesus. Tiba-tiba ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan memberi salam kepada mereka. Para wanita itu kemudian langsung memeluk kakinya dan menyembah Yesus. Saudara, ini menunjukkan bahwa bila mana Yesus hadir, dia selalu memberikan salam, shalom, artinya damai sejahtera kepada umatnya. Kehadiran Yesus memberikan damai sejahtera. Kehadiran Yesus memberikan sukacita dalam hidup kita. Karena itu setiap hari izinkan Yesus hadir dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam setiap langkah kehidupanmu. Maka shalom ilahi, damai sejahtera Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kehadiran Yesus itu membuat kita seharusnya tersungkur, memeluk kakinya dengan sikap hormat, serta menyembah Yesus. Tuhan, Engkau hadir memberikan kemenangan bagiku. Ini bukan gara-gara aku hebat, karena Engkau yang hebat. Terima kasih Tuhan, aku memuji dan menyembah-Mu. Saudara, penyembahan adalah ungkapan yang wajar, karena kita punya Tuhan yang hidup yang selalu menolong kita. Nah, penyembahan tidak akan dilakukan bila Yesus hanyalah manusia biasa atau guru saja. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, pemilik alam semesta, pencipta segala-galanya. Sudah sepantasnya kita menyembah Dia yang telah mengalahkan maut itu. Kalau dia manusia biasa, mati nggak bangkit. Karena Yesus Tuhan, maut pun dikalahkannya. Sehingga kita harus menyembah Dia. Dan ketika mereka menyembah Yesus, Yesus kemudian berkata, jangan takut. Malaikat bilang, jangan takut. Tuhan bilang, jangan takut. Rupanya di dunia, apalagi pada masa kini, ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Takut menghadapi bencana alam, takut perang, takut krisis. Tuhan bilang, jangan takut. Di tengah dunia yang penuh dengan ancaman, Dia selalu mengingatkan kita bahwa Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang menyertai, sehingga kita tidak perlu takut akan apapun juga. Yesus juga kemudian berpesan kepada para wanita ini agar mereka memberitahu para murid yang lain untuk menjumpai Dia di Galilea. Itu dicatat pada ayat 10. Ini juga pesan yang mereka dengar dari malaikat di ayat 7. Ia mendahului kamu ke Galilea. Pertanyaannya, kenapa Galilea ya? Kenapa bukan Yerusalem? Yerusalem kota yang lebih besar, Yerusalem adalah kota yang terkenal. Kenapa Galilea? Padahal daerah Galilea itu pada masa itu seringkali dianggap kurang baik. Karena Galilea itu termasuk daerah Zebulon dan Naftali, wilayah bangsa-bangsa lain, tempat bangsa yang diam dalam kegelapan dan dinaungi oleh maut. Waduh, ngeri ya. Namun ternyata kehadiran Yesus sang terang, sang hidup menjadikan tempat itu menjadi baik. Saya percaya kehadiran Yesus dalam hidup kita membuat yang buruk menjadi baik. Karena itulah anugerah Tuhan bagi orang yang terbuang, bagi orang yang tidak dianggap, menjadi berpengharapan, menjadi penuh dengan keselamatan. Yang penting kita harus bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Maka yang buruk dirubah menjadi baik. Itu dicatat dalam Matius 4 ayat 14 sampai 17. Bagaimana daerah Galilea, Zebulon dan Naftali menjadi daerah yang sangat istimewa. Karena Yesus ada dan melayani di sana. Saudara, jadi bagi Yesus dan para murid sebetulnya Galilea adalah tempat istimewa. Setidaknya karena dua alasan ini. Pertama, ini adalah tempat perjumpaan pertama antara Yesus dan murid-muridnya. Seperti Yesus memanggil Andreas, Simon Petrus, Yohanes dan para murid yang lain di Galilea. Jadi setelah kebangkitannya Yesus mengajak para murid itu reuni. Mengingat kembali kenangan indah, sweet memories. Saat pertama kali mereka mengalami kasih Tuhan.
Begitu juga seharusnya Paskah ini mengobarkan hati kita untuk kembali pada kasih yang mula-mula, first love. Kalau hatimu sudah tawar, sudah dingin, semuanya berjalan secara ritual, tidak ada lagi getaran kasih Allah mengalir dalam hidupmu. Jadikan momentum Paskah ini untuk engkau bangkit kembali, berkobar-kobar, mencintai Tuhan, kembali berdoa, menyembah Dia, memuliakan Dia. Kasihi Tuhan, karena Galilea adalah tempat first love, perjumpaan pertama dengan Tuhan. Ingatkah saudara ketika engkau pertama mengalami kelahiran baru? Betapa engkau sungguh-sungguh pergi beribadah. Ke gereja bisa berkali-kali bahkan. Baca Alkitab, berdoa. Sekarang bagaimana? Ayo kita kembali pada cinta mula-mula. Galilea adalah tempat perjumpaan pertama Yesus dan para murid. Yang kedua, Galilea adalah tempat yang istimewa di mana Yesus memanggil para murid untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia. Seperti halnya Petrus yang meninggalkan jalan dan perahunya lalu mengikut Yesus dan Tuhan mengubahnya menjadi penjala jiwa. Kini kita juga dipanggil untuk melayani Dia. Namun dengan berjalannya waktu, kadang-kadang gairah pelayanan kita itu bisa luntur. Motivasi pelayanan kita jadi kabur, tidak lurus lagi. Maka Yesus mengingatkan kembali para murid tentang panggilan pelayanan di mana mereka harus melakukannya dengan segenap hati. Saya berdoa supaya engkau yang mundur dari pelayanan, yang hanya duduk-duduk di rumah, tidak lagi berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kembali dalam pelayanan, kembali melayani dengan bergairah, dengan semangat. Karena Yesus sudah bangkit untuk hidup saudara, engkau juga harus bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Galilea adalah tempat perjumpaan pertama kita dengan Yesus, first love. Galilea adalah tempat Tuhan memanggil kita dalam pelayanan. Ayo kita memberikan hidup kita lagi bagi Tuhan. Di pantai Danau Galilea lah, kemudian Yesus menanyai Petrus sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Simon mengiyakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, ini berarti Yesus tidak membuang Petrus. Walaupun Petrus pernah menyangkal Dia 3 kali. Seharusnya udah gak layak. Tapi ketika Yesus bangkit, beritahukan kepada saudara-saudaramu. Dan juga kepada Petrus. Supaya dia menjumpai aku di Galilea. Kok nama Petrus dimunculkan? Kan sebetulnya cukup disebutkan sebagai saudara-saudara atau murid-murid yang lain. Kenapa nama Petrus dimunculkan? Apa dia istimewa? Sebetulnya Yesus hanya ingin meyakinkan. Panggil semua murid termasuk Petrus yang sudah menyangkal aku 3 kali. Mestinya gak layak. Tapi aku tetap mengasihi dia. Dan di pinggir Danau Galilea, Yesus masih memberikan second chance, kesempatan kedua kepada Simon untuk bertobat dan kembali kepada Yesus. Bersyukur Simon Petrus bertobat, dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia tidak menyia-nyiakan perintah Tuhan. Siapa yang berdiri pada hari Pentakosta berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat dan dibaptis? Simon Petrus yang pernah menyangkal dia. Saudara, saya percaya di dalam Tuhan ada kesempatan untuk kita bertobat, membarui hidup, membarui komitmen pelayanan kita, dan Tuhan bisa pakai kita lebih hebat. Kiranya semangat Paskah ini membuat kita kembali pada cinta mula-mula dan juga memotivasi kita untuk melakukan rededikasi pelayanan. Saudara, satu hal terakhir yang saya mau bagikan adalah Yesus dikatakan mendahului para murid ke Galilea. Itu berarti Yesus yang mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan para muridnya. Dan dia mendahului mereka. Bukan murid-murid yang jalan dulu, tapi Yesus yang sudah ada di sana dan mengundang murid untuk datang. Bukankah dia pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Berarti inisiatif untuk kita menjadi muridnya, menjadi anaknya, untuk kembali pada kasih mula-mula, pada panggilan pelayanan. Itu dari hati Yesus yang begitu luar biasa. Yesus mendahului kamu ke Galilea. Saya mau katakan, menghadapi masa depan yang tidak pasti,
yang mungkin diwarnai dengan krisis ekonomi, bencana alam, kelaparan, perang, dan yang lain. Kita harus yakin bahwa Yesus sudah ada di sana. Yesus sudah ada di depan kita. Tahun 2024, 2025, tahun 2030 kalau Yesus belum datang, Yesus sudah ada di sana. Karena dia Allah, Alfa dan Omega. Dan kalau Yesus berjalan di depan kita, mengapa kita perlu takut? Saya pernah membaca kisah ada sebuah peta yang dipamerkan di Museum London, Inggris, tentang perjalanan seorang marinir tua yang dibuat pada tahun 1525 mengenai pantai Amerika Utara dan lautnya yang ganas. Dan di peta tersebut dia memberikan tulisan catatan untuk daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi oleh si marinir tua itu dengan kata-kata yang menakutkan. Di sini mungkin ada raksasa. Di sini mungkin ada kalajengking ganas. Di sini mungkin ada naga. Sekitar tahun 1800-an peta itu dibeli oleh seorang bernama John Franklin yang kemudian melihat kata-kata yang menyeramkan itu mengganti tulisan yang menakutkan itu dengan tulisan di sini ada Tuhan. Di sini ada Tuhan. Di tempat ditulisan di sini mungkin ada naga, dia ganti di sini ada Tuhan. Oh benar sekali saudara, di masa depan yang belum kita jalani, kita nggak boleh bilang, wah mungkin di depan ada naga, ada ular berbisa, ada kalajengking ganas. Di jalan-jalan yang belum pernah kita lalui, kita selalu yakin, di sana pun ada Tuhan. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan berani melawan kita? Dia mendahului kita, dia berjalan di depan kita. Seperti tiang awan dan tiang api yang berjalan dan membawa kita pada tanah perjanjian. Percayalah, Tuhan telah memimpin kita pada jalan kemenangan. Tugas kita adalah pegang janjinya yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini doa saya. Kiranya melalui Paskah ini kita diyakinkan. Pertama, Yesus bangkit, jangan takut. Yang kedua, Yesus mendahului kamu ke Galilea. Karena Galilea adalah tempat perjumpaan pertama, first love dengan Yesus. Dan Galilea adalah tempat panggilan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga kita harus mendedikasikan hidup kita kepada Dia. Dan percayalah, karena Dia selalu menyertai kita. Selalu ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Bapa terima kasih untuk hari Paskah. Engkau sudah menang atas maut, menang atas kematian. Berarti kalau kami percaya kepadamu, kami menang di tengah segala tantangan kehidupan ini. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi masa depan. Engkau menyertai kami. Yang kami minta, kobarkan cinta kami kepadamu. Kobarkan semangat pelayanan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang dipersembahkan bagimu. Terima kasih Bapa. Biarlah mulai hari ini kami mengambil keputusan. Bangkit bagi Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih, selamat Paskah. Biar kebangkitan Yesus memberi pengharapan yang baru untuk kita semua. Bersama saya Adin Ahmadi berikut Bethel News gereja kita selama seminggu ke depan. Ibadah Raya Onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8.30 dan 10.30 di gereja lantai 1. Saudara juga bisa mengikuti ibadah online bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, tayang setiap hari Minggu pukul 6 di YouTube channel GBI Bethel Harapan Indah. Menara doa online diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi via Zoom. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa dan renungan bersama PDM Dr. Yanto Paulus pada Kamis 4 April jam 7 malam yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp.
Untuk Komsel Dewasa Muda pada hari Sabtu 6 April diadakan pada pukul 17.30 di rumah Saudari Lili. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi Bapak Hansen dan Bapak Alex. Ibadah Battle Youth dan Teens pada tanggal 6 April 2024 diadakan pada pukul 17.30 di Gereja Lantai 1 dan akan dilayani oleh PDP Fengki Kurniawan. Bersamamu Bapa. Jemaat Tuhan, mari kita saksikan dokumentasi kegiatan sosial dari Komisi Sosial Masyarakat yang bekerja sama dengan Komisi Dewasa Muda dan Battle Youth berikut ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kami mau berbagi kasih ke Panti Asuhan. Kalau mau tahu kegiatan kami, ayo ikutin kami. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Asria. Nama saya Samuel. Saya dari Panti Asuhan Kasih Mulia Hagen Indonesia. Nama saya Yesaya Firianus. Saya anak Panti Asuhan Kasih Mulia Hagen Indonesia. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kami berkat-Nya. Terima kasih atas berkat-Nya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya Hansen dari Komisi Dewasa Muda. Saya Advis dari Dewasa Muda. Saya Dahlia dari Youth. Saya Desna dari Youth. Risia dari Battle Youth. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung dalam kegiatan berbagi kasih di Panti Asuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih sudah mendukung kegiatan berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Buat papa mama, ayo ajak anak-anaknya untuk mengikuti Pasca Battle Kids yang diadakan sore ini. Tepatnya pada 4 sore di Gereja Lantai 1. Akan ada banyak acara menarik dan tentunya hadiah buat adik-adik semua. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 hanya diadakan satu kali ibadah saja, yaitu pukul 8.30. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Roni Bagenda disertai perjamuan kudus. Jangan lupa untuk follow media sosial kami di GB Battle Jakarta dan GB Battle Harapan Indah untuk mengetahui update dan info gereja kita. Demikianlah Battle News minggu ini. Saya Adin Ahmadi undur pamit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita butuh berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Engkau akan terus naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.